di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, kemudian manfaat, dan juga tujuan dari instrumen penilaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari instrumen penilaian. Jadi, instrumen penilaian merupakan perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengukur, serta mengimplementasikan berbagai informasi yang diperoleh guna menentukan tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan, yang diperoleh melalui kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai cangkup kompetensi setiap siswa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016, di mana instrumen penilaian adalah suatu alat yang digunakan oleh guru dapat berupa tes, penugasan, pengamatan, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan siswa. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari instrumen penilaian. Jadi, manfaat dari instrumen penilaian ini ialah sebagai alat untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kompetensi siswa secara kognitif, fisikomotorik, dan afektif, sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan melalui proses pembelajaran. Secara umum, proses penilaian itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama itu memberikan gambaran sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi tertentu. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa untuk membantu mereka memahami dirinya dan membuat keputusan untuk langkah selanjutnya, baik untuk keperluan perencanaan program pembelajaran, pengembangan kepribadian, maupun sebagai bimbingan untuk penjurusan. Kemudian yang ketiga, menentukan kesulitan belajar yang dialami siswa, kemungkinan prestasi yang bisa mereka kembangkan, serta sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik atau guru dalam menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Kemudian yang keempat itu menentukan kelemahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga pendidik atau guru dapat memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kelima itu menjadi pengendali bagi pendidik atau guru dan sekolah terkait kemajuan perkembangan siswa. Ada beberapa tujuan dari instrumen penilaian menurut Sudjono tahun 2015. Di antaranya, yang pertama, memberikan informasi terkait kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian. Informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi belajar kepada siswa, menginformasikan kemauan siswa agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan siswa. Dan yang kelima, memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah dalam membuat instrumen penilaian. Yang pertama, menetapkan pencapaian indikator dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar menentukan pencapaian indikator dari setiap standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Misalnya, mengidentifikasi, menyebutkan,
menjabarkan, mengkonstruksi, mengkonsumsi, dan sebagainya. Setiap pencapaian indikator dikembangkan oleh seorang guru dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap peserta didik. Yang kedua, melakukan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan penyampaian indikator. Proses pemetaan ini dikenal dengan istilah pengembangan silabus. Kemudian, hasil pengembangan silabus ini dijabarkan lagi secara terperinci dan format. Rencana pembelajaran dan penilaian ini dibuat untuk setiap pertemuan dengan durasi waktu disesuaikan dengan program semester yang telah ditetapkan. Pengembangan silabus dan RPP dirancang dan dibuat oleh setiap guru mata pelajaran dengan bimbingan dan arahan dari kepala sekolah dan tim kurikulum. Yang ketiga, penentuan instrumen penilaian sesuai teknik penilaian. Di sini ada dua. Yang pertama, kualitas dan kuantitatif. Kualitas adalah merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif adalah sebuah metode penelitian dengan objek berupa data yang bentuknya numerik atau angka. Umumnya, data yang diolah merupakan data yang besar, sehingga terkadang diperlukan perhitungan statistik untuk mempermudah penghitungan. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah peta distribusi soal berbagai topik atau pokok bahasan atau bahan pengajaran. Disebut juga blueprint atau table of specification. Dalam kisi-kisi yang lengkap, sepatutnya memuat hal-hal yang akan menjadi pegangan dalam penyusunan soal. Cara menyusun kisi-kisi: yang pertama, menentukan KD yang akan diukur. Tentukan kompetensi dasar KD yang akan diukur sebagai bahan penilaian. Yang kedua, memilih materi yang esensial. Pilih materi yang esensial sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, merumuskan indikator. 5. Menyusun soal. A. Soal LOTS. Kepanjangan LOTS adalah Lower Order Thinking Skill atau LOTS jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keterampilan berpikir tingkat rendah. LOTS yang merupakan sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional pada dasarnya mengacu pada metode atau sistem pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknik LOTS akan akrab dengan kegiatan mencatat, menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan baik dari teman yang dinilai lebih pintar maupun arahan dari guru. Di Indonesia, metode pembelajaran ini dikatakan sebagai metode yang paling umum sekaligus paling klasik diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Masih banyak siswa di sekolah yang hanya aktif mendengarkan penjelasan guru saja, kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting dari penjelasan guru atau menyalin catatan dari buku guru maupun teman. Kemudian siswa akan membaca kembali, menghafalkan, dan mengikuti arahan yang diberikan oleh guru di sekolah. Tujuan dari soal LOTS akan membantu siswa dalam mengingat atau menghafal dan memahami isi materi. B. Soal HOTS. High Order Thinking Skill atau HOTS merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lorin Anderson, David Cartwright pada 2001. Urutannya diubah menjadi 6, yaitu 1. Mengingat atau remembering. Yang kedua, memahami atau understanding. Yang ketiga, mengaplikasikan atau applying. Yang keempat, menganalisis atau analyzing. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluating. Dan yang keenam, mencipta atau creating. Tingkatan 1 hingga 3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS, sedangkan tingkat 4 sampai 6 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Tujuan dari soal metode HOTS ini adalah untuk mendorong para peserta didik untuk melakukan penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku
hanya pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya. HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu berpikir, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Soal HOTS memungkinkan untuk membuat jenis soal yang sama, namun dengan pertanyaan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menjaring peserta didik yang berkualitas serta sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di era digital, dengan membiasakan peserta didik dengan soal-soal yang menantang potensi diri kamu juga bisa terpacu untuk semakin berkembang. 6. Penilaian pengetahuan keterampilan sikap. Langkah terakhir dalam membuat instrumen itu adalah melakukan pelaksanaan penilaian sikap atau afektif, penilaian pengetahuan kognitif, dan penilaian keterampilan psikomotorik. Afektif merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan moral, seperti sikap, watak, perilaku, emosi, minat, nilai, dan lain sebagainya yang terdapat pada diri individu. Aspek afektif digunakan untuk mengetahui perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama di sekolah. Ranah afektif sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam ketercapaian hasil belajar. Ranah afektif ini termasuk ke dalam penilaian secara tidak langsung di dalam proses pembelajaran. Penilaian afektif masuk ke dalam KI1 dan K2, yaitu aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual yang dinilai adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, atau dalam bahasa Arabnya disebut hablum minallah. Sedangkan sikap sosial yang dinilai adalah bagaimana hubungan antar sesama manusia, atau dalam bahasa Arab disebut hablum minallah. Kemampuan afektif peserta didik khususnya di sekolah dasar saat itu menjadi tuntutan pertimbangan kelulusan. Bahkan saat ini di dalam dunia pendidikan dilakukan gerakan atau upaya untuk memperkuat karakter peserta didik yang disebut dengan PKK atau penguatan pendidikan karakter. Baik, tadi kita sudah membahas tentang identifikasi penilaian afektif. Selanjutnya kita akan menyusun instrumen penilaian. Nah, di dalam menyusun instrumen penilaian ini, kalau di dalam penilaian afektif kita membuat namanya lembar observasi. Nah, jadi di dalam lembar observasi ini kita buat 2 lembar observasi. Yang pertama itu ada namanya lembar observasi sikap spiritual, lalu ada lembar observasi sikap sosial. Nah, jadi yang pertama kita susun dulu lembar observasi sikap spiritualnya. Jadi kita buat tabel instrumennya seperti apa, dan jangan lupa kita juga buat rubrik penilaiannya. Nah, jadi kalau di dalam rubrik penilaiannya ini itu berisi aspek apa aja yang dinilai dan kategori poin-poin dari aspek tersebut, pembagian poin-poin dari aspek tersebut. Nah, kita bahas dulu instrumennya. Yang pertama itu isinya itu di dalam tabel ada nomor, terus ada nama peserta didik, terus ada aspek yang dinilai tadi. Kalau misalnya di sikap spiritual kita bisa mencantumkan aspek berdoa sebelum belajar, atau berdoa dan berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Terus ada namanya jumlah nilai, terus ada catatan sikap. Nah, catatan sikap ini penting untuk dibuatkan oleh guru. Jadi di dalam catatan sikap ini berisi tentang keterangan sikap siswa yang sudah dicapai apa saja, yang belum dicapai apa saja. Jadi apakah siswa harus meningkatkan lagi sikapnya, ataukah dipertahankan atau bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, lalu rubriknya tadi, di dalam rubrik ini berisi aspek-aspeknya ya, jadi spesifikasi aspek-aspeknya. Yang pertama misalnya tadi kita ngambil berdoa sebelum belajar kan, berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, jadi nanti di dalam rubriknya itu ada tabelnya, poin-poinnya, kategori poinnya masuk mana. Jadi kalau di sini kita mengambil 4 poin, misalnya tadi aspek 1 berdoa sebelum memulai pembelajaran. Jadi ada 4 poin. Yang pertama itu kalau guru mencentang poin 1,
Itu artinya siswa itu tidak pernah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, kalau guru mencentang poin 2, itu artinya siswa kadang-kadang berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kalau guru mencentang poin yang ketiga, itu artinya siswa ini sering berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tapi pernah sekali waktu-waktu tidak berdoa. Nah, kalau guru mencentang poin yang keempat, ini artinya siswa itu selalu, artinya tidak pernah siswa itu tidak berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, begitu juga pada aspek yang kedua, yaitu berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Sama dia juga rubriknya kita buat seperti itu. Jadi ada 4 poin. Nah, nanti tinggal guru di dalam instrumen penilaiannya tinggal mencentang poin yang mana yang ditunjukkan oleh perilaku siswa itu. Centang poin perilakunya itu yang mana saja. Terus nanti bisa dijumlahkan poinnya ini di dalam poin jumlah nilai atau jumlah skornya itu bisa dituliskan di sana. Nanti bisa juga guru menuliskan catatan sikap yang harus diperbaiki oleh siswanya. Misalnya kalau siswa itu tidak pernah berdoa, jadi catatan sikapnya ini siswa harus meningkatkan lagi, harus berdoa sebelum belajar, harus meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya siswa ini selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran, jadi bisa ditaruhkan catatan sikapnya ini siswa harus mempertahankan gitu. Itu contohnya. Nah, terus kita lanjut ke instrumen penilaian sosial, sikap sosial. Jadi sama caranya seperti penilaian sikap spiritual. Ada tabel instrumen penilaiannya, sama ada rubrik penilaiannya juga. Nah, kalau di dalam tabel instrumen penilaiannya itu sama juga isinya. Yang pertama itu ada nomor, terus nama peserta didik, terus ada aspek yang dinilainya itu apa saja, terus ada juga jumlah nilai atau jumlah skornya, terus sama ada catatan sikapnya seperti apa. Nah, kalau untuk di dalam aspeknya ini, aspek yang dinilai ini bisa kita ambil dari KI 2, yang mana isinya itu ada sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, gitu ya. Bisa kita taruhkan, bisa kita cantumkan di dalam penilaian sikap sosial ini. Atau mungkin guru mau mengembangkan aspek sikap sosial seperti apa, atau karakter sosial seperti apa yang mau dikembangkan guru untuk peserta didik ini. Misalnya bisa ditambahkan sikap mandiri, gotong royong, integrasi, dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Terus di dalam rubrik penilaiannya ini sama juga seperti rubrik penilaian sikap spiritual. Jadi sama ya, isinya itu ada aspek yang dinilainya. Apa tadi? Misalnya sikap disiplin. Disiplin ini ada lagi penjabarannya, ada 4 poin kategorisasinya. Jadi ada 4 poin ya. Jadi disiplin, misalnya poin pertama, siswa tidak disiplin di dalam berpakaian. Contohnya ini disiplin dalam berpakaian. Jadi poin pertama, siswa tidak disiplin dalam berpakaian. Terus poin kedua, siswa kadang-kadang disiplin dalam berpakaian. Terus poin 3, siswa sering disiplin dalam berpakaian. Dan poin keempat, siswa selalu disiplin dalam berpakaian. Nah, itu contohnya. Jadi nanti guru di dalam instrumen penilaiannya itu kan ditaruhkan juga aspek yang dinilainya. Jadi aspek yang dinilainya itu misalnya disiplin dalam berpakaian. Nah, lagi di bawahnya itu dikategorikan 4 poin. Yang poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Nah, guru tinggal mencentang yang mana poin yang ditunjukkan oleh siswa itu sendiri, siswa yang dinilai. Jadi poin yang mana tinggal dicentang. Misalnya poin yang ketiga, siswa itu sering disiplin dalam berpakaian. Jadi tinggal dicentang poinnya. Nah, begitu juga dengan aspek-aspek yang seterusnya. Nah, contohnya tadi kan sudah sikap disiplin. Contohnya sikap percaya diri. Siswa aspek yang dinilai itu sikap percaya diri. Nah, terus untuk kategorisasi poinnya, misal poin 1, siswa percaya diri ini dalam aspek yang dinilainya ini percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi, misalnya kan. Poin 1, siswa tidak percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi. Terus poin 2, siswa kadang-kadang atau kurang percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi. Terus poin ketiga, siswa sering atau cukup percaya diri di dalam penyampaian hasil diskusi. Terus kalau poin yang terakhir atau poin yang keempat itu, siswa sangat percaya diri dalam penyampaian hasil diskusi. Nah, itu contohnya. Nanti
di dalam instrumen penilaiannya guru tinggal mencentang yang mana poin yang ditunjukkan oleh sikap siswa itu sendiri. Terus nanti di hasil akhirnya itu dijumlahkan, jadi jumlah poinnya itu ditaruh di dalam jumlah nilai atau jumlah skornya. Terus nanti bisa ditaruhkan catatan sikap seperti pada sikap spiritual tadi. Baik, materi selanjutnya itu tentang instrumen penilaian kognitif. Jadi dalam instrumen penilaian kognitif itu tidak hanya mengandalkan kemampuan menghafal dan memahami suatu konsep kognitif, tetapi melibatkan sejumlah proses-proses dalam menemukan, mengolah, mengaitkan, dan menerapkan konsep kognitif tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terus di sini ada pendapat salah satu para ahli yaitu Wardani Neik menyatakan bahwa aspek kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Jadi dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek kognitif adalah hasil belajar yang menitik beratkan pada kemampuan otak sehingga peserta didik mampu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi. Terus di sini ada cakupan yang diukur dalam ranah kognitif. Yang pertama itu ada ingatan yang terdapat pada C1, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat, ditandai dengan kemampuan menyebutkan simbol, istilah, definisi, fakta, aturan, urutan, dan metode. Terus ada pemahaman terdapat pada C2, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami tentang suatu hal, ditandai dengan kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, dan menginterpretasikan. Terus ada penerapan terdapat pada C3, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol pada situasi baru atau nyata, dan ditandai dengan kemampuan menghubungkan, memilih, mengorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, menerapkan, mengklasifikasikan, dan mengklasifikasikan. Terus ada analisis terdapat pada C4, kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek lebih rinci, ditandai dengan kemampuan membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, membedakan, mengkategorikan. Terus ada sintesis terdapat pada C5, yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru. Terus ditandai dengan kemampuan mensintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, menghubungkan, dan mengkhususkan. Terus yang terakhir ada evaluasi terdapat pada C6, kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap sistem situasi, sistem nilai, metode persoalan, dan pemecahannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan. Dapat ditandai dengan kemampuan menilai, menafsirkan, mempertimbangkan, dan menentukan. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan instrumen penilaian kognitif, di mana tes yang digunakan dalam menilai hasil belajar peserta didik yaitu dengan soal pilihan ganda dan isian. Tes pilihan ganda digunakan karena dapat menguji materi peserta didik dengan cakupan yang lebih banyak dan serta lebih mudah untuk di pen skorannya. Dalam menilai hasil belajar yang lebih kompleks, dalam kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat menggunakan soal pilihan ganda, soal isian atau esai. Soal esai merupakan soal yang dapat mengingatkan peserta didik berpikir kritis dalam mengisi sebuah jawaban. Dalam mengisi soal isian menggunakan kata atau frase dan angka. Dalam menyusun instrumen penilaian, guru juga harus memperhatikan kata kerja operasional dalam setiap kategori taksonomi Bloom, digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan atau respon yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kompetensi dasar tertentu.
ada penilaian hasil belajar psikomotorik, di mana ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai cara menilai hasil belajar psikomotorik pada peserta didik. Yang pertama itu ada menurut Rian pada tahun 1980 menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan atau psikomotorik ini dapat diukur melalui 3 cara. Yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Maksudnya di sini itu guru dapat melakukan pengamatan dan penilaian secara langsung, melihat bagaimana tingkah laku peserta didik secara nyata atau secara langsung pada proses pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua itu ada sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan cara memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Yang ketiga ada beberapa waktu sesudah pembelajaran dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Maksudnya di sini itu penilaian hasil belajar psikomotorik itu tidak dilakukan pada saat pembelajaran itu saja, namun bisa sudah pembelajaran itu selesai atau sudah pembelajaran itu dilakukan. Sementara menurut Leigh Body pada tahun 1968 berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotorik ini mencakup 5 cakupan. Yang pertama, kemampuan dalam menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis atau menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pekerjaan. Ketiga, ada kecepatan mengerjakan tugas, di mana dalam penilaian hasil belajar psikomotorik ini tidak hanya melihat secara langsung bagaimana tingkah laku peserta didik saat pembelajaran, namun dapat juga guru itu melihat bagaimana siswa itu cepat atau tidak dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu kemampuan membaca gambar atau simbol, di mana guru juga dapat melihat bagaimana siswa itu membaca atau memahami gambar atau simbol yang diberikan dalam pembelajaran. Yang kelima, keserasian bentuk dengan yang diharapkan atau ukuran yang telah ditentukan. Nah, dari penjelasan yang tadi saya paparkan dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian hasil belajar psikomotorik atau keterampilan ini harus mencakup persiapan, proses, dan juga produk, di mana penilaian dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu pada saat peserta didik melakukan praktik, atau sudah proses pembelajaran berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan instrumen penilaian psikomotorik. Instrumen penilaian psikomotorik terdiri dari soal atau perintah dan pedoman psikoran untuk menilai hasil unjuk kerja dari peserta didik dalam melakukan perintah atau soal. Yang pertama itu penyusunan soal, di mana langkah awal atau langkah pertama yang harus dilakukan oleh penulis soal atau pembuat soal dalam ranah psikomotorik adalah mencermati kisi-kisi instrumen yang telah dibuat, di mana soal harus dijabarkan dari indikator dengan memperhatikan materi pembelajaran. Intinya di sini itu seorang penulis soal dari ranah psikomotorik ini harus memperhatikan indikator dan juga memperhatikan materi pelajaran. Yang kedua ada pedoman psikoran, di mana dalam pedoman psikoran dapat berupa daftar periksa observasi atau skala penilaian yang harus mengacu pada soal. Soal atau lembar tugas atau perintah kerja ini selanjutnya dijabarkan menjadi aspek-aspek keterampilan yang diamati. Untuk soal dari contoh kisi-kisi di atas, cara menuliskan daftar periksa observasi atau skala penilaian ada sebagai berikut. Yang pertama itu mencermati soal, di mana kita harus mencermati soal terlebih dahulu, dan yang kedua itu mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan kunci dan membuat praktik mesin. Dalam hal ini aspek-aspek keterampilan kunci itu adalah yang pertama langkah persiapan, yang kedua pengerjaan proses, yang ketiga hasil benda kerja, keempat sikap kerja, dan yang kelima waktu. Yang ketiga ini mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan dari setiap aspek keterampilan kunci. Yang keempat menentukan jenis instrumen untuk mengamati kemampuan peserta didik. Dan yang kelima ada menuliskan aspek-aspek keterampilan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan ke dalam tabel. Keenam, membaca kembali skala penilaian atau daftar periksa observasi untuk meyakinkan bahwa instrumen yang ditulisnya sudah tepat. Ketujuh, meminta orang lain atau orang yang lebih mengerti untuk membaca atau menelaah instrumen yang telah ditulis atau yang telah dibuat
untuk meyakinkan bahwa instrumen itu mudah dipahami oleh orang lain. Dan terakhir ada langkah-langkah, di mana langkah 1 adalah upaya penulis agar instrumen memiliki validitas isi tinggi, dan sedangkan langkah 2 adalah upaya penulis agar instrumen memiliki reliabilitas tinggi. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.